Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Tema renungan saat ini adalah jangan mudah berpuas diri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada tahun 1901, seorang yang bernama H.C. Booth sedang duduk di kursi goyangnya sambil mengamati matahari terbenam dan angin yang bertiup bersama dengan debu. Setelah beberapa saat merenung, muncullah sebuah pemikiran dari dia. Apa yang terjadi bila kita mengubah arah angin? Bagaimana bila kita bisa menarik angin ke arah kita? Beberapa tahun kemudian ia menemukan vacuum cleaner. Pada tahun 1700-an, seorang penduduk London yang bernama Jonas Hanwe tidak mau menerima keadaan basah bila hujan datang. Setelah melihat alat yang serupa dengan tenda yang ada di dunia timur, yang digunakan sebagai alat berlindung dari sengatan matahari, dia menyesuaikannya untuk berlindung dari hujan. Saat itulah payung akhirnya diciptakan. Vacuum cleaner dan payung dapat tercipta karena ada orang-orang yang tidak mau begitu saja menerima keadaan. Mereka berpikir dan berpikir agar perubahan dapat terjadi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saat menghadapi kesulitan ekonomi, keadaan yang pas-pasan, karir yang diam di tempat, rumah tangga yang kacau, pelayanan yang tidak berkembang, bagaimanakah dengan sikap kita? Apakah kita hanya pasrah dan berkata, ini memang takdir saya, atau sebaliknya kita berpikir dan mencari ide agar perubahan dapat terjadi? Alfred A. Montabaur mengatakan, hidup tidak akan lebih baik daripada apa yang telah kita rencanakan dan tindakan yang telah kita lakukan. Kita adalah arsitek dan pembangun kehidupan, keberuntungan dan takdir kita. Banyak orang yang ingin keadaan hidupnya berubah menjadi lebih baik, namun hanya berdiam diri atau tidak melakukan perubahan apapun, baik dalam cara berpikir maupun dalam tindakannya. Hari ini, mari kita menciptakan sesuatu yang baru bagi hidup kita. Jangan hanya menerima keadaan dan bersikap pasrah ataupun berpuas diri, karena keadaan dan situasi kita tidak akan pernah berubah sebelum kita mengubahnya. Jadi, mari ubah cara berpikir kita menjadi lebih baik, sehingga tindakan kita juga akan berubah menjadi lebih baik. Dan jangan pernah terkejut kalau keadaan kita juga akan semakin baik. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hikmat-Mu agar kami mau mengembangkan kemampuan yang ada pada diri kami, sehingga mengubah segala sesuatu dalam hidup kami menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai langkah kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun bagi setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan senantiasa menolong kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.